Shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman ini sebenarnya sudah 2 minggu lalu saya siapkan, karena waktu itu 2 minggu lalu dapat jadwal di tempat ini 2 minggu lalu, tetapi karena ada satu dan lain hal ditunda sampai minggu ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu yang kebetulan agak bersinggungan dengan firman kemarin yang disampaikan oleh evangelis Bapak Edwin. Kita buka kitab Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, dan saya undang untuk berdiri. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, kita akan membacanya bergantian di bawah judul Wahyu 12 ya. Sudah ketemu semuanya? Wahyu 20 sudah ketemu semua? Ayat 11 sampai 15. Oke. Di bawah judul hukuman yang terakhir. Saya baca 11, Bapak Ibu 12 dan selanjutnya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berakhir di depan mereka. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kita baca bersama-sama ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mengantar firman yang akan saya sampaikan, saya ingin menceritakan satu cerita yang fiktif sebenarnya ya, tapi cerita ini boleh mengangkat kita untuk dapat menangkap firman Tuhan ini. Satu hari ada seorang penjahat yang kaliber yang luar biasa jahatnya, tertangkap oleh massa. Ditangkap oleh massa, dipukuli hingga koma. Ketika dia koma, tentunya oleh polisi diamankan, dibawa ke rumah sakit dan berusaha untuk bagaimana caranya penjahat ini bisa hidup, diinfus, diusahakan, tetapi tetap koma. 1 hari, 2 hari, 3 hari tetap koma. Kemudian satu saat datang iblis menjemput penjahat tersebut. Ketika iblis menjemput, akhirnya diambillah roh penjahat tersebut dan dibawa ke neraka. Si penjahat ini bertanya kepada iblis, emang sudah waktunya saya? Sebenarnya dialeknya dialek Manado ya, cuma karena di sini ada yang lain, nggak apa-apa. Atau boleh campur-campur Manado juga mungkin. Penjahat bilang begini, memang kita punya waktu sekarang? Dia bilang, oh itu kita punya urusan. Pokoknya yang penting sekarang ikut yang kita. Jadi dia dibawa dengan paksa, dibawa ke neraka. Ketika sampai di neraka, si penjahat ini melihat kok di neraka lain seperti yang dia bayangkan. Enggak ada api, enggak ada macam segala sesuatu yang seperti neraka. Dia lihat itu di neraka itu kelihatannya begitu enak. Banyak orang-orang yang ganteng, banyak orang-orang cantik, banyak yang sedang mabuk, sedang berhura-hura di neraka. Dia begitu heran, kok di neraka seperti ini, enggak seperti yang dia bayangkan. Terus dia bilang sama si iblis, kalau begitu biar juga kita tinggal di sini, katanya. Gak apa-apa, ini neraka begitu enak, ini neraka begitu sedap. Pandangan-pandangan yang kita lihat tidak ada yang
begitu mengerikan, begitu enak katanya. Terus Iblis bilang, belum, ngana belum waktunya, jadi mesti pulang dulu. Kalau ngana mau di tempat yang enak seperti ini, ngana harus berbuat kejahatan yang lebih jahat lagi, harus 2 kali lipat lebih jahat dari apa yang pernah ngana lakukan di dunia. Baru ngana boleh masuk di tempat ini. Oke, kalau begitu, nah Pak, kita pulang, nanti kita packing yang lebih jahat. Jadi dia pulang, dibawa lagi, kira-kira 1-2 minggu kemudian penjahat ini hidup sehat, dan ternyata betul yang dia janjikan. Dia melakukan kejahatan yang luar biasa, yang lebih jahat lagi dari apa yang dia telah lakukan. Kemudian ya, namanya manusia ada waktunya untuk mati. Suatu saat dia mati ditembak. Dan ini mati beneran. Dijemput lagi oleh iblis dan dibawa ke neraka yang benar. Neraka itu penuh dengan api, belerang, dan begitu panas. Dia kecewa, dia bilang sama iblis, iblis, kenapa waktu dulu kita lihat neraka begitu enak? Kenapa sekarang ini neraka penuh dengan api, penuh dengan belerang, banyak orang berteriak-teriak, melolong-lolong, minta tolong. Kenapa neraka yang dulu yang kita lihat itu enggak seperti ini? Iblis bilang begini, dulu itu promosi katanya. Karena promosi supaya nggak bikin lebih jahat lagi di dunia. Itu promosi. Orang juga di sini, iblis juga ada promosinya. Nggak akan mungkin yang bisa lepas dari kita pegangan. Nggak akan membuat yang lebih jahat lagi. Kira-kira jadi rupanya ketika kita berbuat kejahatan, apalagi kejahatan yang terus-menerus, kejahatan itu akan mengikat kita luar biasa. Kita akan terikat dan sulit sekali kita untuk melepaskan dari dosa yang sering kita lakukan. Ketika kita melakukan suatu kejahatan, apakah kejahatan itu berbohong, apakah kejahatan itu mencuri, apakah kejahatan itu berzina, itu akan sulit sekali bagi kita untuk melepaskan diri kita. Karena iblis akan selalu memberikan hal-hal yang baik, yang indah yang kita lihat, sehingga kita sulit untuk melepaskan diri kita dari dosa yang sering kita lakukan. Jadi cerita tersebut menggambarkan bahwa hidup kita akan selalu dikelilingi oleh singa yang mengaum-ngaum setiap hari, dan setiap hari kita akan diberikan sesuatu penawaran-penawaran yang membuat kita sulit melepaskan diri kita dari ikatan dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita dan yang sering kita dengar khotbah yang kita dengar dari pendeta-pendeta, yaitu tentang buku kehidupan. Ketika kita dibaptis, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita imani, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Seperti itu kan yang sudah diajarkannya. Ketika kita beriman kepada Yesus, ketika kita dibaptis, kita percaya, kita imani, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Dan ada pemahaman yang mengatakan bahwa kalau kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, kita pasti selamat. Apa begitu? Kalau kita sudah jadi Kristen, kita pasti selamat? Apakah seperti itu? Kalau kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, atau kita sudah menjadi orang Kristen yang percaya, kita pasti selamat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama kita bisa hilang dari buku kehidupan melalui penghakiman. Mari kita baca, tolong Pak Rali dibantu. Mazmur 69. Ingat, sebagai orang Kristen, nama kita bisa hilang, bisa dihapus dari buku kehidupan. Mazmur 69 ayat 28. Mazmur biarlah mereka dihapus dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Satu lagi, Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang menang tidak akan dihapus namanya dari buku kehidupan. Yang kalah berarti yang kalah akan dihapus namanya dari buku kehidupan. Masih ada lagi, Wahyu 22 ayat 19. Jadi sebagai orang Kristen, jangan tenang-tenang aja. Oh, nama sudah tercatat di buku kehidupan. Saya sudah percaya Yesus, saya pasti selamat. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau engkau mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ternyata kalau hanya menjadi orang Kristen aja belum menjamin bahwa kita selamat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada dua pendapat umum tentang penghakiman dalam Alkitab ya. Pertama, penghakiman tahta Kristus, 2 Korintus 5 ayat 10, di mana dalam penghakiman tahta Kristus itu kita diberikan mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, hadiah-hadiah yang diberikan oleh Kristus. Siapa yang diberikan mahkota? Siapa yang diberikan mahkota sukacita? Siapa yang diberikan mahkota kebenaran? Siapa yang diberikan mahkota kehidupan dan sebagainya? Yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan Kristus. Orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Beriman seperti apa imannya? Kita boleh mengatakan bahwa kita beriman, tetapi beriman kita seperti apa? Karena kalau soal hanya percaya saja, iblis juga percaya Tuhan. Iblis percaya bahwa Kristus anak Allah, bahwa Kristus sanggup menyelamatkan manusia. Kalau kita punya kepercayaan sama seperti iblis, apa bedanya kita dengan iblis? Kalau iman kita hanya berdasar sekedar percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan kita, hanya sampai di situ saja, apa bedanya kita dengan iblis? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pengadilan tata suci yang kita baca pada sore hari ini. Tapi sebenarnya ada satu pengadilan lagi, yaitu pengadilan tahta kemuliaan. Itu ada terdapat dalam Matius 25 ayat 31. Tolong itu. Matius 25 ayat 31. Yaitu ketika kambing, manusia itu diibaratkan ada kambing dan domba yang dipisahkan. Ya. Apabila anak manusia dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Selanjutnya 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dari penghakiman-penghakiman yang ada dalam Alkitab, ada juga yang percaya bahwa penghakiman itu, ada juga yang diberikan pengajaran bahwa penghakiman itu hanya satu kali, di mana semua tiga penghakiman itu hanya merupakan satu penghakiman. Tapi kita tidak akan ke situ, kita tidak akan membahas tentang penghakiman. Sekarang masalahnya, mengapa orang Kristen juga diadili? Roma 2 ayat 5 sampai 9. Mengapa orang Kristen juga diadili? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Selanjutnya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Selanjutnya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini firman ini bukan buat orang lain loh. Alkitab ini untuk kita. Firman ini untuk kita, bukan untuk orang di luar sana.
Kalau dalam kitab ini tertulis firman seperti ini, yang mana kita harus pelajari, harus kita imani, berarti ini tujuannya untuk kita. Ada di antara kita akan kehilangan kalau kita percayanya hanya setengah-setengah. Baik, saya belum khotbah. Khotbah saya sebenarnya bukan itu. Khotbah saya kita ulangi kembali, Wahyu 20 ayat 12 saya baca ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tempat depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Khotbah saya bukan tentang pengadilan, bukan tentang buku kehidupan, tetapi tentang lalu dibuka semua kitab. Berarti ada kitab lain selain kitab kehidupan. Khotbah saya adalah tentang kitab lain, yaitu buku kehidupan pribadi. Buku kehidupan pribadi kita. Kalau buku, sebuah buku, jelas buku itu ada buku tebal, ada buku tipis, ada sampul, ada penutup. Di dalam buku kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, tentu bukan kita yang menulis. Buku kehidupan pribadi kita adalah malaikat yang ada di sekitar kita yang menulis. Ketika kita lahir, sampul buku kehidupan itu tertulis nama kita, lahir jam berapa, tahun berapa, hari apa, itu tertulis dalam sampul buku kehidupan pribadi kita. Dan yang menulis bukan kita, tetapi malaikat. Ketika kita mulai menangis pada hari pertama, lembaran pertama dari buku kehidupan itu tertulis pada jam sekian kita menangis, pada jam sekian kita buang air dan sebagainya, pada jam sekian kita disusui dan sebagainya. Lembaran kedua, hari kedua akan tertulis semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghapus apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak bisa menghapus ketika kita melakukan satu kejahatan, ketika kita melakukan satu kebohongan, akan tertulis dalam buku kehidupan pribadi kita. Dan tidak mungkin kita bisa hapus. Yang mungkin kita lakukan adalah lembaran berikutnya masih kosong. Kita perbaiki apa yang sudah ada dalam lembaran sebelumnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tercatat, yang tidak bisa dihapus. Kita perbaiki untuk berbuat yang baik. Tertulislah hal-hal yang baik dalam buku kehidupan kita. Tetapi apabila sesuatu yang jahat yang kita lakukan, yang begitu luar biasa kita lakukan, atau dosa yang selalu kita lakukan, akan tertulis dalam kitab buku kehidupan pribadi kita. Buku-buku lain yang akan menjadi referensi bagi keselamatan kita. Semua tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis, tidak ada yang terlewatkan. Apapun yang kita lakukan, semua tertulis. Tidak mungkin terlewatkan. Dan tidak bisa kita hapus kembali. Hanya yang bisa kita lakukan adalah lembaran selanjutnya masih kosong. Kita bisa isi dengan hal yang baik. Saudara, hidup kita tidak tahu. Apakah ketika kita sedang ditulis perbuatan jahat kita, lalu kita dipanggil, kita tidak tahu. Dan itu akan menjadi referensi Tuhan untuk menghakimi kita. Bahwa ternyata ketika hari terakhir engkau dipanggil, engkau sedang melakukan dosa. Semua tertulis. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Semua dalam pengantrian. Mungkin saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita nggak tahu. Mungkin mungkin detik ini pulang dari gereja kita dipanggil. Mungkin besok, lusa kita tidak tahu. Mungkin saya nomor 1, nomor 5, nomor 10, Bapak Ibu nomor 1, nomor 3, nomor 5. Semua nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Tetapi jangan sampai kita dipanggil, kita sedang ditulis dalam buku lembaran kehidupan kita, dalam buku kehidupan pribadi kita
kita sedang ditulis sedang berbuat kejahatan. Jangan sampai hal itu terjadi, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, hari apa kita dipanggil, jam berapa kita dipanggil, tahun berapa kita dipanggil, kita sama sekali tidak tahu. Dan buku kehidupan itu atau buku-buku lain dalam ayat ini akan menjadi referensi untuk membandingkan kehidupan kita dengan buku kehidupan yang Tuhan Yesus pegang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita lakukan adalah menulis dalam lembaran baru tentang hal-hal yang baik. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan semua hal-hal yang baik sehingga buku kita ditutup dengan berita yang baik, dengan cerita yang baik, dengan tulisan yang baik. Bukan tulisan yang jahat. Jangan sampai lembaran kita ketika kita dipanggil saat kita sedang berbuat dosa. Jangan sampai lembaran yang ditulis oleh malaikat menjadi referensi untuk menghukum kita. Memang orang Kristen pasti sudah tercatat dalam buku kehidupan yang Tuhan Yesus pegang, itu pasti. Masalahnya ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa nama-nama itu bisa hilang. Yang nggak bisa hilang adalah lembaran buku pribadi kita yang kita tulis. Itu yang nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Yang sudah kita lakukan tidak mungkin kita bisa hapus. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang jahat, lembaran berikutnya kita buat hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti cerita tadi, iblis tidak akan pernah mau melepaskan kita. Iblis akan berusaha untuk menawan kita di dalam dosa. Iblis akan selalu memberikan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik untuk membuat kita tetap terikat dengannya. Satu contoh cerita. Di kampung ada satu orang peternak ya. Ketika dia berjalan, yang sungguh heran, itu babi-babi ya, mengikuti dia terus. Ada 5-6 ekor babi mengikuti dia terus. Sambil dia berjalan, itu babi-babi ngikut dari belakang, berbaris. Ketika diperhatikan, ternyata dia membuang makanan-makanan yang disukai oleh babi-babi itu. Jadi sambil berjalan, dia membuang makanan itu. Dan babi itu makan terus sambil mengikutinya. Dan akhirnya sampailah babi-babi itu di tempat penjagalan. Akhirnya babi-babi itu dipotong. Saya nggak mau jadi babi-babi. Saya percaya bapak-bapak ibu juga nggak mau jadi babi-babi yang nantinya akan dibawa ke penjagalan. Karena iblis akan tetap memberikan yang baik, yang enak, sehingga kita mengikuti terus sampai akhirnya kita akan tiba di tempat penjagalan. Itu yang akan iblis lakukan. Nggak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak, selalu enak. Dan yang pasti, saya nggak mau jadi seperti babi-babi itu. Dan saya percaya bapak ibu juga nggak mau tiba di tempat penjagalan. Dan akhirnya dijagal. Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca ya 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 agak sedikit banyak ayat ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Selanjutnya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Selanjutnya sampai 14, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita harus berusaha. Kita harus melakukan yang baik.
usaha. Memang iblis tidak akan melepaskan kita, tetapi kita harus berusaha. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus akan menolong kita yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi apabila kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kita menganggap semua firman ini sepele, tidak ada artinya, atau kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, hati-hati, nama kita akan dihapus dari buku kehidupan. Nama kita akan hilang dari buku kehidupan. Dan tempat kita dikatakan dalam ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak tertulis akan dilemparkan ke lautan api. Buku kehidupan pribadi kita tidak bisa kita hapus, tetapi buku kehidupan Kristus bisa terhapus. Dan itu firman Tuhan mengatakan. Jadi bukan berarti apabila kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi orang yang dibaptis dan sebagainya, lalu kita pasti selamat. Kita harus menjaga keselamatan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menjaga terus semua yang kita lakukan adalah yang baik. Kita harus menjaga, kita harus menulis dalam buku kehidupan pribadi kita hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang membuat orang lain merasa senang, hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itulah yang kita harus tulis di dalam buku kehidupan pribadi kita, supaya menjadi referensi bagi Tuhan ketika datang pengadilan terakhir, ketika datang satu penghakiman, menjadi referensi yang baik bahwa kita adalah benar-benar anak-anak Allah yang patuh kepada firman Tuhan, yang berusaha. Saya katakan sekali lagi, berusaha. Bukan berarti tidak jatuh, tetapi kita tetap berusaha bangkit. Kita bangkit dan kita kembali untuk berusaha melakukan hal yang baik. Dan percayalah, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita ketika kita ingin berbuat kebaikan. Roh Kudus akan menolong kita ketika kita ingin dan berniat untuk membuat sesuatu yang baik bagi orang lain, memberkati orang lain, memberdoa bagi orang lain, menyiapkan waktu kita untuk orang lain, membantu orang lain, membantu pelayanan. Itulah yang dilakukan dan itulah yang dijanjikan dalam pengadilan tahta Kristus. Kita akan memperoleh mahkota-mahkota kita. Baik apakah itu mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, semuanya ada ayatnya. Mungkin nanti suatu saat nanti ada pendeta yang akan mengatakan, ada firman-Nya. Mahkota kemuliaan, dan kita akan menjadi orang-orang yang di sana dengan mahkota apabila kita melakukan hal-hal yang baik, apabila kita mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Tempat ini sudah menjadi tempat untuk kita melayani. Pada saatnya apakah kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan, apakah kita akan mendapatkan mahkota sukacita, apakah kita akan mendapatkan mahkota kebenaran dan sebagainya, itu semua ditentukan oleh kita sendiri. Ditentukan oleh pelayanan kita, ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Atau kita tidak mendapatkan mahkota apa-apa, atau malahan kita dilempar ke tempat yang penuh kegelapan. Itu semua tergantung daripada kita. Makanya kita diberikan free will oleh Tuhan. Makanya kita diberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita kehendaki. Dan Tuhan inginkan kebebasan itu kita pergunakan untuk melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari jam di dinding. Dilihat atau tidak, dia tetap berdetik. Disukai atau tidak, jam itu tetap berdentang. Dilihat atau tidak, kita tetap harus berbuat baik. Disenangi atau tidak, kita tetap harus berbuat yang baik. Dibenci atau tidak, jam itu tetap berdentang. Dipuji orang atau tidak, kita harus tetap berbuat yang baik. Dihargai orang atau tidak, kita harus berbuat yang baik. Seperti jam di dinding. Dan ketika jam itu mati karena baterainya habis, pemiliknya buru-buru mencari baterai baru dan mengganti. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan buru-buru akan menghidupkan kita, membangkitkan kita kembali dengan tubuh
yang Dia kehendaki. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita tetap hidup. Kita pemilik jam ingin tetap jam itu hidup. Lakukanlah itu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menulis buku kehidupanmu dengan tinta cinta, pena kebijaksanaan, dan warnailah lembaran buku kehidupan baru dengan warna-warna yang indah. Selamat menutup buku lembaran bukumu hari ini. Selamat menutup lembaran bukunya hari ini dengan ucapan syukur, dengan mencari berkat bagi banyak orang, dan tentunya bukumu akan membanggakan keluargamu, akan membanggakan anak-anakmu ketika mereka membacanya, akan menjadi pujian bagi orang lain ketika orang lain membaca buku-buku kehidupan pribadi. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengajarkan kami bahwa kami harus mencatat kehidupan kami dengan baik dalam lembaran-lembaran yang Engkau telah sediakan. Biarlah setiap hari Engkau tetap menyiapkan lembaran yang baru bagi kami, agar kami boleh dapat menulis dan memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah tulisan-tulisan yang boleh tertulis dalam kitab lembaran baru itu memperbaiki apa yang sudah tertulis dalam lembaran sebelumnya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata, Amin.